SNBP 2026 baru aja ditutup dan ada satu data yang menurut gue menarik buat kita bahas. Di Unpad, jurusan psikologi itu dibanjiri sama 3089 peminat buat memperebutkan 71 kursi. Keketatannya itu sampai 2,23%. Yang artinya, satu kursi itu diperebutkan sama sekitar 45 orang. Di UPI, 1836 peminat buat 48 kursi, rasionya 1 berbanding 38 ya. Dan di UNS, rasionya tuh 1 berbanding 40. Dan ini bukan fenomena satu atau dua kampus ya. Psikologi masuk top 5 jurusan paling ketat di hampir semua PTN besar yang buka jalur SNBP di 2026. Kalau kita bandingin sama 5 tahun lalu, misalnya di SNBP 2022, rasio keketatan psikologi Unpad itu ada di kisaran 1 berbanding 28. Nah sekarang itu 1 berbanding 45. Jadi ini naik hampir 2 kali lipat gitu ya. Nah pertanyaannya, apa sih yang akhirnya bikin data ini tuh menarik? Karena kalau kita bandingin sama konteks global ya, misalnya kita bandingin sama Harvard University Class of 2029, itu mereka punya acceptance rate di angka 4,2%. Yang artinya secara statistik, masuk psikologi Unpad via SNBP itu lebih selektif, lebih ketat daripada masuk Harvard. Dan sampai sini mungkin masih masuk akal ya, karena ya memang Gen Z itu belakangan ini lagi obsesi banget ya sama self-awareness dan mental health. Dan ledakan minat ke psikologi itu kelihatannya konsisten ya sama tren itu. Tapi meskipun peminat psikologi itu tinggi, ada satu masalah yang sebenarnya cukup aneh dan mungkin harus kita bahas juga ya. Indonesia secara kritis itu kekurangan jumlah psikolog. Rasio psikolog klinis Indonesia ke populasi itu cuma 1 berbanding 81.000. Bahkan standar WHO aja tuh ada di 1 banding 30.000. Yang mana Indonesia tuh hampir 3 kali lebih buruk dari standar global. Dan mungkin di sini kita berpikir ya kalau ledakan peminat ini adalah ya jawaban buat gap tersebut. Jadi ya masuk akal banget karena jumlah psikolog sedikit, jadi banyak yang tertarik masuk jurusan psikologi. Tapi masalahnya ada satu fakta yang jarang banget diomongin di konten psikologi mainstream. Karena kenapa? Mayoritas yang masuk jurusan psikologi di Indonesia itu sebenarnya gak berakhir jadi psikolog. Mereka pergi ke tempat lain dan yang mereka kejar ternyata juga bukan yang mereka bayangin. Dan fenomena ini pun akhirnya bikin gue penasaran ya tentang apa sih yang sebenarnya terjadi sama ledakan jurusan psikologi ini dan kenapa Gen Z itu obses banget sama jurusan psikologi. Dan yang terpenting, kenapa banyak dari mereka yang justru nggak berakhir jadi psikolog klinis. So, welcome to Jurnal Investigasi by 1%. Hari ini kita bakal bahas jurusan psikologi. Paul Bloom, psikolog dari Yale University, punya observasi yang menurut gue paling tajam ya soal kenapa psikologi itu nagih banget. Dia nulis itu di bukunya Psych, The Story of Human Mind, yang terbit di 2023. Psikolog ini tuh bukan psikolog sembarangan ya. Dia tuh ngajar salah satu course psikologi paling populer di Yale University selama bertahun-tahun dan bukunya masuk bestseller list. Dia bilang gini, psikologi itu adalah bidang yang unik karena di antara semua ilmu, kita adalah subjek sekaligus objek penelitiannya sendiri. Kalau misalnya lo belajar matematika, ya subjeknya angka. Kalau lo belajar biologi, ya subjeknya itu sel ya. Kalau lo belajar fisika, ya subjeknya gaya dan energi. Tapi kalau lo belajar psikologi, subjeknya adalah diri lo sendiri. Nah ini yang sebenarnya bikin jurusan psikologi secara intrinsik itu nagih. Setiap insight psikologi itu bisa langsung terasa personal. Tiap contoh yang dibahas, lo bisa tes langsung ya ke kepala lo sendiri. Baca soal confirmation bias dan detik itu juga lo langsung ingat kapan terakhir kali lo ngelakuin itu. Baca soal sunk cost fallacy, tiba-tiba lo ngeh kenapa lo masih scroll mantan ya di Instagram lo sekarang. Tapi ketertarikan manusia ke psikologi itu sebenarnya bukan tren baru. Ini tuh adalah hal fundamental yang udah terjadi jauh lebih lama dari kata psikologi itu sebelum akhirnya muncul ya dengan nama psikologi. Di tahun 1978, David Premack dan Guy Woodruff publish paper yang jadi klasik. Mereka memperkenalkan konsep the theory of mind, kemampuan buat nebak apa yang orang lain pikirin, rasain, dan mau. Temuan mereka yang paling ngagetin, anak manusia umur 4 tahun udah punya theory of mind yang cukup sophisticated. Dan itu bukan skill dari kelas ya, itu tuh adalah wiring. Manusia secara evolusioner adalah spesies yang paling adiktif ke mind reading. Jadi memang sangat suka banget gitu ya sama baca
membaca pikiran. Itulah yang bikin kita bisa bikin society, bikin gosip, bikin literatur, dan juga ya terjadi sistem politik kan. Psikologi dalam bentuk formalnya cuma pemberian bahasa untuk sesuatu yang udah manusia lakuin sejak lahir. Nah jadi, kalau drive-nya aja udah ada sejak dulu, kenapa ledakannya baru sekarang? Ada dua hal yang baru ketemu dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama adalah stigmanya runtuh. Puluhan tahun, belajar psikologi itu diasosiasikan sama ada yang gak beres, atau bisa diasosiasikan sama kurang iman, orang gila, dan lain sebagainya. Ngomongin soal anxiety dianggap lemah, ngomongin soal trauma dianggap lebay. Tapi, setelah COVID-19 kemarin terjadi ya, stigma itu tuh akhirnya runtuh. Especially di kalangan Gen Z ya. Mental health itu berubah ya, dari topik yang disembunyiin sekarang itu jadi bahan konten yang viral. Data dari berbagai lembaga kesehatan juga nunjukin kalau proporsi Gen Z Indonesia yang merasa nyaman membahas kesehatan mental secara terbuka itu meningkat ya, signifikan pasca pandemi. Yang kedua adalah social proof. Konten kreator psikologi lokal itu tuh lagi naik kenceng banget ya. Misalnya kayak 1%, Great Mind, analisa channel, psikolog influencer di TikTok. Jadi banyak banget gitu yang ngomongin. Tiba-tiba ngomongin soal attachment style, overthinking, boundaries, itu tuh jadi normal. Bahkan terkesan keren banget ya. Psikologi keluar dari ruang klinis dan masuk ke feed atau algoritma FYP, Instagram, TikTok harian kita. Dan ini bukan cuma terjadi di Indonesia aja ya. Amerika Serikat juga pernah ngalamin gelombang serupa setelah gerakan counterculture tahun 1960-an yang ngedorong introspeksi massal. Data American Psychological Association juga mencatat bahwa psikologi menjadi salah satu jurusan dengan pertumbuhan enrollment terbesar di universitas-universitas Amerika sepanjang dekade 1970-an sampai 1980-an. Dan Indonesia mengalami hal yang mirip, tapi dengan timeline yang jauh lebih pendek ya, karena akselerasi digitalnya itu berbeda. Kita dalam 5 tahun lonjakannya tinggi banget gitu. Kombinasi drive fundamental ditambah kanalisasi sosial yang baru sekarang ada sama dengan 1:45. Tapi disinilah terjadi sebuah twist yang mungkin harus kita bahas. Karena yang bikin orang daftar jurusan psikologi dan yang mereka bayangin soal jurusan psikologi itu seringkali dua hal yang sebenarnya beda jauh banget. Maksudnya gimana? Kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Sebelum gue masuk ke data, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab dulu. Kenapa sih label psikologi itu sendiri terasa powerful gitu? Jadi apa-apa kalau ada psikologinya rasanya kayak powerful banget, kayak keren banget. Dan ini bukan cuma tentang kontennya ya, ini juga tentang suatu identitas yang lebih besar lagi. Ada satu psikolog namanya Henry Tavel ya, dia psikolog sosial asal Polandia yang pernah meneliti soal ini. Dia memperkenalkan namanya adalah social identity theory di akhir tahun 1970-an. Intinya, manusia itu secara aktif mengambil identitas dari kelompok yang mereka masuki, bukan hanya dari skill atau pengetahuan yang mereka miliki. Misalnya kayak gue anak psikologi gitu kan, itu adalah kalimat yang identitas sebenarnya, bukan sekedar keterangan jurusan. Itu yang menjelaskan kenapa daya tariknya melampaui sekedar curiosity akademik. Dan ini bukan masalah sepele ya, karena kalau seseorang masuk psikologi karena identitasnya, bukan karena kontennya, dia masuk ke ekspektasi yang sebenarnya tuh salah. Gue pernah ngobrol ya sama seorang mahasiswi psikologi di salah satu top PTN ya. Dia masuk dengan bayangan bahwa kuliahnya itu bakal penuh diskusi mendalam soal kenapa manusia itu berperilaku tertentu. Isinya bakal kayak konten TikTok yang dia tonton, tapi lebih deep lagi, karena ya kuliah kan ya. Tapi semester pertama dia masuk, dia malah ketemu sama mata kuliah statistik 1, semester 2 statistik 2. Di akhir semester 2 dia udah ngerasa jurusan ini tuh menipu dia gitu, jadi gak sesuai sama apa yang diekspektasikan. Nah padahal jurusannya sebenarnya gak menipu,
Yang masalah itu adalah di ekspektasinya aja yang nggak pernah diupdate. Indonesia punya 4.335 psikolog terverifikasi per Februari 2026. Rasionya tuh 1 berbanding 81.000 ya. Yang beneran kerja di puskesmas itu cuma 29 orang. Sementara Indonesia itu punya lebih dari 31 juta orang gangguan mental di tahun 2025. Jadi gap antara yang dibutuhin dan yang tersedia itu gila banget. Dan gap itu gak ketutup sama ledakan peminat jurusan psikologi. Ada implikasi ekonomi yang lumayan konkret juga ya. Psikolog klinis yang baru selesai jalur profesi di Indonesia mulai di kisaran gaji yang justru lebih rendah dibanding profesi lain dengan jalur pendidikan yang jauh lebih pendek. Sementara UX researcher atau HR specialist fresh graduate di perusahaan teknologi bisa masuk di range yang berbeda secara signifikan dengan investasi waktu yang lebih singkat. Bukan berarti jalur klinis itu gak worth it ya. Tapi ini informasi yang harusnya itu lo pegang sebelum lo komit 6-8 tahun buat belajar psikologi dan jadi psikolog. Nah pertanyaannya, kenapa sih gap ini tuh nggak ketutup gitu? Ibaratnya kenapa peminat psikologi itu tinggi, tapi jumlah psikolognya tuh nggak nambah secara signifikan? Karena jurusan psikologi di Indonesia 2026 sebenarnya tuh berfungsi lebih mirip kayak liberal arts dibanding versi behavioral science. Lo belajar framework buat memahami perilaku manusia, plus statistik dan metodologi buat mengukur itu. Lalu lo apply ke industri manapun yang butuh ngerti manusia, yaitu basically ya semua industri kan ya. HRD butuh psikologi buat ngerti perilaku karyawan. UX design butuh psikologi buat ngerti perilaku user. Marketing juga ya butuh psikologi ya buat ngerti perilaku buyer. Content creation butuh psikologi juga buat ngerti perilaku audience. Bahkan behavioral investing juga butuh psikologi buat ngerti perilaku market. Jadi orang yang pilih jurusan psikologi sebenarnya udah bergeser dari mau jadi psikolog menjadi sesuatu yang lebih luas. Human understanding as a profitable skill. Sebuah toolbox yang bisa dibawa kemana-mana dan framing itu sebenarnya valid banget juga ya. Dan mungkin malah makin valuable di era AI. Memahami manusia adalah salah satu skill yang paling sulit di automate sama AI untuk saat ini. Tapi ini yang harus kita pahami bersama ya. Kalau framing tadi yang udah gue jelasin itu adalah sesuatu yang emang lo kejar, masuk jurusan psikologi cuma salah satu dari banyak pintu yang bisa ngebawa lo ke sana. Artinya gimana? Sebenarnya lo bisa belajar semua hal itu tanpa lo harus masuk jurusan psikologi. Maksudnya gimana? Kita bakal coba bahas lebih detail di chapter 3. Lagi banyak masalah hidup, mau cerita ke orang terdekat, tapi respon keluarga dan teman malah gak suportif gitu. Akhirnya malah bingung harus ngapain. Kalau udah kayak gitu, mungkin sekarang saatnya untuk pergi ke profesional. Salah satunya lewat live coaching 1%. Bisa bantu kamu untuk mencari tahu akar masalahnya, serta langkah-langkah untuk proses pengembangan kamu ke depannya. Mulai 100 ribuan, kamu sudah mendapatkan sesi konsultasi, tes psikologi, dan workshop. Jadwalkan sekarang, klik link di bawah ini atau link di deskripsi. Mungkin beberapa dari lo yang nonton video ini adalah mahasiswa yang sekarang udah masuk jurusan psikologi, atau mungkin lo berniat gitu ya mau masuk jurusan psikologi. Dan banyak juga yang akhirnya masuk jurusan psikologi itu karena merasa punya minat yang jelas gitu ya. Oh iya, gue tuh yakin gue mau masuk jurusan psikologi. Yakin itu sebenarnya bagus, tapi yakin yang belum dites adalah asumsi. Dan keputusan sebesar mau kuliah apa selama 4 tahun atau mau belajar apa gitu, misalnya lo S2 selama 2 tahun, layak banget buat dites dulu. Dan ini adalah 4 framework yang bisa lo lakuin ya buat ngetes lo yang lagi berada di fase ini buat memilih jurusan psikologi di S1 maupun S2. Pertama, lakukan measure, jangan romantisasi. Di tahun 1954 ada psikolog yang publish buku judulnya Clinical versus Statistical Prediction. Temuan utamanya, prediksi berbasis data statistik secara konsisten ngalahin prediksi berbasis intuisi, bahkan di domain yang kelihatannya personal. Ini juga berlaku buat self knowledge ya. Intuisi soal minat bakat sendiri seringkali itu bias sama recent experience atau social influence. Siapa yang lagi viral di TikTok, film apa yang baru lu tonton, temen lo yang masuk kuliah apa, dan lain sebagainya. Before committing ke jurusan apapun, atau before lu commit belajar satu subjek secara lama, lo bisa ambil tes minat bakat yang scientifically grounded, bukan quiz BuzzFeed atau bahkan zodiak gitu ya. Jangan sampai lu milih jurusan kuliah karena zodiak. Kedua, pisahin antara interest dan juga aptitude. Tertarik sama topik itu beda dari cocok dengan jurusan yang ngebahas topik itu. Contoh gampang ya, misalnya tuh lo addicted nonton space documentary tanpa cocok jadi astrofisikawan. Sama dengan kasus psikologi, lo bisa aja ya suka pop psychology di Instagram
tanpa cocok sama kuliah psikologi yang rigor metodologinya tinggi banget gitu ya tadi, dan heavy statistik juga. Lo harus identifikasi 3 hal secara terpisah. Pertama adalah minat, apa yang menarik atensi lo. Yang kedua adalah bakat, apa yang bisa lo lakuin dengan efisien. Dan yang ketiga adalah kepribadian, apa yang natural sama cara lo berfungsi. Dan tiga-tiganya ini harus match sama jurusan yang mau lo tuju. Ketiga, eksplorasi adjacent field. Kalau yang lo beneran kejar adalah human understanding, psikologi bukan satu-satunya pintu. Ada beberapa jalan lain yang sering terlupakan yang sebenarnya tuh bisa lo explore juga kalau lo memang tertarik ke sana. Pertama, ada behavioral economics ya di Fakultas Ekonomi dan Psikologi Keputusan Finansial. Yang kedua juga ada UX research ya atau HCI di informatika, psikologi interaksi manusia sama produk. Di sosiologi atau antropologi di FISIP juga ada perilaku kolektif dan kultur ya. Komunikasi juga ada psikologi persuasi, media dan influence. Manajemen SDM juga ada ya, behavioral science yang aplikatif di organisasi. Tiap pintu itu punya kurikulum yang beda dan landscape karir yang berbeda, dan seringkali salah satunya itu lebih cocok sama kapasitas lo dibanding jurusan psikologi itu sendiri. Keempat, kalau akhirnya lo memilih psikologi, bangun jalur profesi rencana lo ya, itu dari hari pertama. Kalau setelah eksplor semuanya psikologi tetap jawabannya, plan jalur profesi dari awal. Research MPPI dari sekarang ya, biaya, timeline, universitas target, dan lain sebagainya. Bikin plan A untuk jalur klinis misalnya gitu ya, bikin plan B untuk jalur HRD atau UX research, bikin plan C untuk akademisi. Orang yang plan jalur profesi dari hari pertama jauh lebih mungkin completing the track dibanding yang baru mulai ngeplan setelah lulus S1. Karena lo bisa pilih matkul yang relevan, internship yang membantu, dan koneksi yang tepat sejak tahun pertama. Nah sekarang, pertanyaan reflektif yang paling penting ya buat lo jawab ke diri sendiri. Kalau gue belajar semua konsep psikologi tanpa harus masuk jurusan psikologi, apakah gue masih harus masuk jurusan psikologi? Kalau jawaban lo tegas iya, silakan masuk ya, lo udah clear. Tapi kalau lo ragu, itu sinyal penting, karena mungkin lo lagi ngejar sesuatu yang lain, gelar, identitas, atau ya legitimasi sosial. Dan semua itu bisa lo dapet dari jurusan lain juga, dan lo nggak harus masuk jurusan psikologi untuk mendapatkan itu, karena di luar sana mungkin banyak field, banyak jurusan yang lebih cocok sama diri lo. At the end of the day, psikologi jadi jurusan paling ketat di SNMPP 2026 itu sebenarnya sinyal positif ya. Generasi ini untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia menganggap memahami manusia sebagai skill yang layak diperjuangkan, sama kerasnya kayak kedokteran atau teknik. Dan di era AI yang bisa automate hampir segalanya, human understanding mungkin salah satu skill yang paling sulit di-replace. Gimana menurut lo? Apa kalau ada pendapat lain? Silakan lo bisa sampein di kolom komentar ya. Dan kalau lo juga penasaran apa kalau itu sekarang cocok atau enggak ya sama jurusan psikologi, kebetulan juga kita ada psikotesnya ya. Ada 2 psikotes yang sebenarnya bisa lo coba. Ada psikotes minat bakat buat eksplorasi yang lebih umum, dan juga ada psikotes jurusan kuliah untuk spesifik memilih kira-kira jurusan kuliah apa yang cocok buat lo. Dan kalau lo suka video yang sama, kita juga pernah bikin video yang serupa ya. Lo bisa langsung aja cek video kita di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silakan bisa lo pilih sesuai dengan lo sukanya yang mana. That's all for today. Gue Dadang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.